Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Becek Alamsyah Mustafa, guru SMA N1 Wanayasa. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran seputar pendidikan agama Islam berkaitan dengan materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Materi pembahasan kita pada kali ini adalah bab mengenai pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi khutbah, tabligh, dan dakwah, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai peta konsepnya. Dalam memahami khutbah, tabligh, dan dakwah, maka bagaimana cara memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat? Selanjutnya dikembangkan memahami dalil perintah khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Kemudian bagaimana memahami ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat, dan bagaimana hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Pengertian khutbah. Khutbah secara bahasa artinya berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Sedangkan khutbah secara istilah adalah berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab berkhutbah merupakan rangkaian ibadah tertentu, misalnya khutbah sholat Jumat, sholat Id, atau sholat istisqa. Adanya fenomena alam tertentu seperti terjadinya gerhana. Perlunya pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu, diantaranya seperti khutbah nikah. Dalil perintah khutbah. Khutbah harus mengikuti ajaran sebagaimana dijelaskan Quran surat An-Nisa ayat 115. Model khutbah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya pengertian tabligh. Tabligh secara bahasa adalah menyampaikan, sedangkan tabligh secara istilah adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tabligh dapat dilakukan di masjid, di lapangan terbuka, di tempat-tempat tertentu, dan lain-lain. Sebab-sebab melakukan tabligh, di antaranya adanya perintah untuk bertabligh, adanya perintah untuk memberikan peringatan, dan adanya perintah mencari investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Dalil perintah tabligh ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An Abdullah bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari.
Baik anak-anakku, selanjutnya mari lihat pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa adalah mengajak atau memanggil. Dakwah secara istilah, suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun pengertian dakwah, diantaranya di sini bisa kita lihat dari pola dalam berdakwah. Yang pertama ada dakwah bil lisan, yakni dakwah ini dilakukan dengan lisan seperti ceramah, sarasehan, memberikan nasihat, dan lain-lain. Yang kedua ada dakwah bil kitabah. Dakwah dilakukan dengan menggunakan media tulis seperti kumpulan karya tulis, buku, kitab, dan cerita serta lain-lainnya. Yang ketiga ada dakwah bilhal, dilakukan dengan perbuatan memberikan contoh kepada orang lain. Dalil perintah dakwah ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Quran surat An-Nahl ayat 125. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perintah berdakwah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Baiklah anak-anakku sekalian, ketika melakukan dakwah, maka di dalam berdakwah ada etika yang harus kita laksanakan. Pertama, bersikap lemah lembut. Kedua, disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Keempat, sifatnya lebih banyak mengajak dan merangkul. Yang kelima, temanya sesuai situasi dan kondisi. Yang keenam, materi hendaknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketujuh, tidak mengharapkan imbalan. Adapun prinsip dalam berdakwah hendaknya bersifat mengajak. Sikap menerima dakwah selalu berkaitan dengan hidayah. Melakukan dakwah pada prinsipnya melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dai mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi segala larangannya. Anak-anakku sekalian, marilah kita lihat mengenai ketentuan khutbah. Di antaranya ada syarat khutbah. Syarat khutbah di antaranya ada syarat khotib. Maka sebagai seorang khotib hendaknya memenuhi syarat-syarat, di antaranya hendaknya seorang khotib itu laki-laki. Seorang khotib hendaknya menutup aurat.
berdiri dalam melakukan berkhutbah, suci dari hadas dan najis, duduk di antara dua khutbah, mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah, dan melakukan rukun khutbah. Yang berikutnya adalah syarat khutbah berkaitan dengan materi khutbah. Materi khutbah hendaknya bersumber dari Al-Quran dan hadis, mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perkembangan zaman, serta tidak mengandung unsur hasutan kelompok. Adapun rukun khutbah bisa kita lihat dalam pemaparan di bawah ini. Di antara rukun khutbah itu adalah membaca hamdalah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat, membaca ayat suci Al-Quran, dan membaca doa. Macam-macam khutbah terdiri dari khutbah sholat Jumat, khutbah sholat Idain, dan khutbah sholat lainnya seperti sholat gerhana baik matahari maupun bulan, sholat istisqa, dan khutbah nikah. Praktik khutbah di antaranya membuat teks khutbah atau pidato. Untuk khutbah harus berisi rukun khutbah. Untuk pidato harus memenuhi unsur pembukaan, uraian isi, dan penutup pidato. Untuk khutbah dipraktikkan di masjid atau musola, pidato di depan kelas. Peserta didik mengamati peserta yang khutbah atau pidato dan memberikan penilaian. Syarat-syarat tabligh di antaranya memiliki kemampuan pengetahuan agama yang memadai, memiliki keterampilan metode yang variatif, memiliki sifat sabar dan tidak emosional, memiliki sifat ikhlas karena Allah, dan tidak bersifat komersial. Syarat-syarat dalam berdakwah dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang memadai, menggunakan metode yang menarik, mengajak, merangkul. Dakwah dilakukan terus-menerus dengan sabar, ikhlas, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persamaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah, tabligh, dan dakwah ketiganya merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Islam. Kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya, memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Sumber materinya berasal dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah, di antaranya khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tabligh dan dakwah boleh dilakukan laki-laki ataupun perempuan. Khutbah terikat rukun, sedangkan tabligh dan dakwah tidak terikat rukun. Khutbah dilakukan di atas mimbar, sementara tabligh dan dakwah boleh menggunakan mimbar ataupun tidak. Pelaksanaan khutbah terikat dengan ibadah yang lain, sementara tabligh dan dakwah tidak terikat dengan ibadah tertentu. Demikianlah anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan
taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.